ada banyak sekali pertanyaan, Oh, Bapak. ya. Oke, siap. Baik, saya bacakan ya, Pak. Dari Mas Ade. Mas Ade ini pertanyaannya banyak sekali, mungkin bisa open mic langsung Ya, ditanyakan open ke mic aja Pak Mas Ade. Agung. Mas Ade. Halo Mas Ade, apakah masih on cam? Iya. Oh Mbak, mohon maaf Mbak Ade. Oh, Mbak Ade ya. Silakan Mbak, langsung bisa bertanya kepada Pak Gimana Mbak Agung. Ade? Iya, untuk pertanyaan yang pertama, saya ada pasien, biasa karena dia itu kondisi visualnya kan sangat buruk. Jadi setiap saya latih untuk kontrol visualnya itu dia selalu menolak, tidak mau fokus. Nah, apakah itu memang harus selalu di-blocking kan? Karena kalau blocking kan seperti tidak ada imbal balik dari anaknya sendiri. Iya. Nah, Tidak, ya. ya, tapi Oke. itu setiap saya latih itu susah sekali. Tapi kan saya pikir-pikir kenapa blocking terus gitu kan setiap bertemu kenapa selalu di blocking. Apakah ada tata cara lagi agar anak itu mau fokus dalam latihan? Untuk yang pertama Dia itu nolaknya dulu. gimana Mbak Ade? Menolaknya itu contoh kan saya beri mainan puzzle. Ayo pasang puzzle-nya. Itu tuh puzzle-nya itu nggak mau dipegang. Terus kalaupun saya pegangkan itu puzzle-nya cuma diputar-putar, tidak mau dipasang. Seperti itu. Ya. Dan matanya Matanya itu ini selalu nistagmus atau apa? strabismus? Matanya nistagmus, strabismus atau matanya cari-cari apa gitu? Kayak cari-cari gitu sih. Lihat Oh, kanan. iya, berarti Ya, tidak mau itu. masih suka nyari ini ya. Berarti Ya. nah nanti perlu dilihat itu refleks tadi ada refleks yang gangguan ini. Itu namanya sensory seeking di mata. Ya, dia mencari apa pemuasan gitu. Nah, itu kita perlu stimulasi dari situ. Jangan langsung disuruh bermain, dikasih mungkin bola yang warna biru sama merah, mungkin bedakan yang agak terang, agak lebih soft gitu. Anak suruh milih, dia suruh ngikutin bola-bola itu atau dibawa ke tempat yang agak gelap, lampunya matiin gitu. Kita kasih pakai apa? Lampu senter, mainan-mainan kayak gitu dulu. Jangan langsung mainan yang kayak puzzle gitu, mungkin nggak menarik dia. Jadi itu yang perlu distimulasi di awal begitu. Yang berikutnya pertanyaannya? Yang berikutnya ada lagi pasien yang lain. Dia itu saya lihat itu orang tua awalnya bilang kan cuman karena picky eater ya. Jadi itu awalnya itu dia itu mau makan apa-apa aja itu mau, tapi setelah beberapa bulan itu cuma mau makan mie dan atau bukan Gitu merek akhirnya. tertentu. Tapi setelah saya cek ternyata itu dia ada keterlambatan bicara, lalu dia visualnya buruk, koordinasi buruk, semacam itu. Tapi yang untuk saya pertanyakan apakah dari refleks sendiri ada yang mempengaruhi dia menjadi picky eater karena selain picky eater dia itu ada gangguan lain-lain seperti itu. Ya, bisa refleksnya dia picky eater dia dari pembauan, jadi sensorisnya di situ, ya dari smell-nya. Kemudian kalau dari refleks bisa dari refleks di taktil dan taste-nya itu bisa. Jadi dia bisa terlalu lembek mulutnya sehingga dia nggak kuat mengunyah sehingga menghindari tertentu atau sensitif terhadap tertentu. Dan tindakannya biasanya kita mesti stimulasi di situ, di oral, ya oral stimulasi itu penting Mbak. Umurnya berapa ya? Halo? Mbak Ade? Iya. Umurnya berapa? Itu perlu di oral itu Mbak. Oh, umurnya 3 tahun. Oh, giginya sudah muncul ya? Sudah muncul semua. Oh, tapi ya saat saya tanyakan, ya? Perlu tindakan oral stimulasi Mbak supaya saya juga ya, awalnya memikirkan kalau dia perlu oral stimulasi kan, cuman dari orang tuanya saya tanya itu dia itu gangguan makanannya baru beberapa bulan ini, jadi sebelumnya itu untuk tekstur lain-lain itu dia mau seperti itu.
Ya, ya. Sebelumnya mau, tapi memang kadang-kadang gitu. Jadi dia lama-lama enggak, yang saya tahu ya, picky eaters-nya itu terjadi setelah lama gitu. Yang ini nggak mau. Coba dilihat dulu. Waktu dilihat ke belakang juga bisa dia lahirnya bagaimana, proses kelahirannya, ada masalah atau tidak waktu itu, ya itu perlu dicek ke sana. Jadi kita nanti akan ngecek, oh refleksnya yang masih bertahan ini. Gitu. Dulu minum dia ngenyot enggak gitu punya pengaruh. Atau distimulasi di nervus vagusnya. Ya, kalau nervus itu digetarkan di sini, hyoidnya atau di lus. Ini sangat berhubungan dengan proses menelannya. Ya, kita nggak tahu. Saya nggak tahu apakah karena dia susah menelannya atau tidak nyaman menelannya. Nah itu di sini kan proses menelan, kemudian nanti berpengaruh ke bicaranya itu berhubungan dengan membran timpaninya, perilakunya berhubungan dengan detak jantungnya. Kalau stimulasi di area sini akan memperbaiki ke situ. Mungkin itu dulu ya, karena agak kita perlu lihat riwayatnya nih Mbak Ade. Baik.